Nah, baik, ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Seharusnya di minggu ini kita akan coba perkenalkan tools-tools apa saja yang ada dalam AutoCAD ini. Nah, pada kali ini saya masih menggunakan AutoCAD dengan versi 2007. Jika ada yang menggunakan AutoCAD versi lebih tinggi itu silakan saja. Yang membedakan nanti adalah ketika kita sedang melakukan desain menggambar dengan menggunakan AutoCAD misalnya versi 2019 misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini tidak akan bisa dibuka versi yang lebih bawahnya. Tetapi ketika kita melakukan desain ataupun menyimpan dari file yang kita desain itu dengan menggunakan AutoCAD misalnya 2007 gitu ya. Kemudian kita buka dengan AutoCAD versi 2019 itu bisa. Jadi kalau dari bawah ke atas itu bisa untuk membuka filenya. Tetapi kalau kita save-nya ataupun penggambarannya dengan menggunakan AutoCAD dengan versi tinggi kemudian buka di bawah itu nggak bisa. Kira-kira seperti itu yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di dalam AutoCAD itu ada banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Dan ini memang tergantung dari kebutuhan kita itu untuk apa. Kita akan melakukan penggambaran apa, kemudian tools itu yang akan kita pilih. Tools yang paling sederhana itu adalah adanya file yang ada seperti di sini, di mana ini merupakan news ketika kita akan membuka lembaran baru dalam melakukan desain ataupun file baru. Ini sama dengan di Office. Kalau kita buka satu file baru, maka kita klik news yang ada di sini. Kemudian nanti akan ada open kalau kita akan membuka file yang sudah ada. Misal hari ini kita sudah melakukan desain sebuah gambar, kemudian kita save. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan buka lagi ini sama dengan yang di Office gitu ya. Kemudian ini untuk menutupnya. Kemudian di sini juga akan ada save, kemudian ada save as. Ini saya rasa semua sudah paham ya. Kalau save ini adalah ketika kita menyimpan di file yang sama. Tapi kalau save as ini ketika akan kita lakukan penyimpanan dengan file yang berbeda. Misal hari ini revisi satu gitu ya. Nah, kemudian siang nanti kita bikin revisi lagi yang nama filenya save as itu bisa memilih save as yang ada di sini. Nah, kemudian ini untuk ekspor apabila file yang ada ini kita akan ekspor dengan aplikasi lain. Jadi AutoCAD ini kan yang Autodesk gitu ya, yang mungkin beberapa ada yang menggunakan yang berbayar ya, artinya ada kelebihan-kelebihannya yang menggunakan yang tipe Pro-nya. Nah, file yang ada di AutoCAD ini bisa kita ekspor ke aplikasi lain, misal dengan menggunakan Archicad misalnya ya, itu bisa dilakukan ekspor, tetapi tidak semua aplikasi, artinya ini biasanya yang aplikasi berbayar. Misal kita dari kampus beli apa namanya aplikasi AutoCAD ini misalnya harganya 50 juta gitu ya. Nah, yang berbayar itu relatif lebih mempermudah ketika kita akan melakukan ekspor file dengan aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada plot view, kemudian ada plot ini adalah untuk melihat tampilan sebelum kita melakukan pencetakan dari gambar yang kita desain tersebut. Nah, itu yang paling utama yang ada pada bagian tools filenya. Kemudian yang kedua, di sini ada bagian dari edit, di sini ada undo zoom, artinya kita back kembali dari apa yang sudah kita lakukan. Misal kita menyambung garis gitu ya. Kemudian untuk membatalkannya kita bisa klik undo di sini atau juga ada yang menggunakan Ctrl Z gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cut, mungkin ada bagian-bagian garis atau gambar yang mesti kita potong ataupun kita buang bisa menggunakan cut. Dengan cara nanti kita harus blok dulu, kemudian klik like, atau nanti diklik delete saja. Kemudian begitu juga nanti ada yang bagian yang copy di sini, nanti kita akan praktekkan. Kemudian di sini ada bagian paste, kemudian di sini ada bagian clear untuk menghapus, kemudian ada bagian select all ketika kita harus memilih semua komponen dari gambar yang ada tersebut. Ini bagian tools yang ada pada bagian edit. Nah, selanjutnya pada bagian view, di sini ada redraw ya, kita akan melakukan penggambaran ulang. Kemudian di sini ada bagian regen untuk pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan desain di sini nanti mungkin apakah ketinggian dari bagian garisnya ataupun bagian-bagian dari ukuran dari si gambarnya. Nah, kemudian di bagian insert di sini, yang bagian insert ini sebenarnya bisa kita klik, kemudian kita taruh pada bagian samping di sini, ataupun pada bagian atas yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya bisa dikeluarkan gini. Ini diklik, ini bisa kita keluarkan sebentar. Nah, bagian insert ini tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita misalnya yang berada di dunia teknik sipil misalnya, kita akan membutuhkan yang bagian mana nih yang saya maksud tadi. Jadi yang bagian ini
bisa kita keluarkan, kemudian nanti kita masukkan lagi. Nah, penempatannya tidak mesti berada pada bagian samping sini. Bisa kita taruh di atas misalnya seperti ini, atau mungkin kita taruh bagian samping, itu juga sama, bebas saja. Nah, kalau saya menaruh di samping karena memang di bagian atas ini kan sudah cukup banyak tools yang ada. Nah, kemudian kalau kita membutuhkan bagian yang lain itu boleh. Misalnya kita membutuhkan bagian yang mana yang perlu kita tambahkan. Misal ada tampilan-tampilan yang ada bagian dimensi gitu ya. Nah, itu bisa nanti diambil dari bagian yang sini nih, tools ini. Jadi kita bisa menambahkan yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam menggambar itu kita membutuhkan apa saja. Misal karena di sini saya kebetulan hanya membutuhkan untuk melakukan penggambaran seperti biasa. Misal di sini untuk menggambarkan garis, kemudian di sini untuk menggambarkan bidang miring, ini untuk menggambarkan bagian dari garis yang bisa dibuat melengkung. Di sini yang ketika kita akan melakukan penggambaran ada segi lima gitu dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingin menambahkan bagian tools yang lain pada bagian di sini bisa. Kita ingin menambahkan apa nih? Misalnya kita ingin menambahkan kalau di sini kan ada beberapa ya pengaturan-pengaturan yang bisa ditambahkan. Nah, secara umum ini yang kita butuhkan. Yang pertama adalah bagian dari untuk menggambar seperti ada line yang ada di sini. Kemudian di sini ada construction line yang bisa kita hubungkan antara satu garis dengan garis yang lainnya. Kemudian di sini untuk melakukan penggambaran ataupun mengukur berapa dimensi dari garis ataupun gambar yang sudah kita buat tersebut. Ini pada umumnya, terutama untuk yang dasar-dasar dua bagian komponen ini yang diperlukan. Kalau untuk melihatnya, boleh kita lihat di sini. Di sini bagian namanya draw gitu ya. Itu bisa dilihat dari tools yang ada di sini. Dari bagian customize di sini bisa. Di sini ada, kita coba lihat tools pattern-nya ada apa saja. Nah, yang sudah ada di sini ada bagian draw gitu ya, kemudian ada bagian dimension yang sudah dikeluarkan. Nah, di sini ada bisa yang kita ingin menambahkan pada bagian-bagian yang mana gitu ya. Nanti di sini ada bagian tools-nya atau di sini juga ada atau di sini untuk yang bagian dimensinya. Ini bisa kita pilih kemudian kita masukkan ke dalam sini untuk melakukan pengaturan layarnya. Nah, di sini kan layarnya berwarna hitam. Nah, kebanyakan memang orang lebih suka melakukan background di belakangnya itu adalah warnanya warna hitam. Ini bisa diubah-ubah. Misal kalau ingin merubah warna di sini. Misal, mengapa orang lebih banyak menggunakan warna hitam? Karena memang ini masalah pandangan ya. Kalau dibikin warna putih di belakangnya, beberapa orang itu merasa silau, jadi merasa tidak nyaman ketika melakukan pengerjaan penggambaran. Nah, kebanyakan memang banyak yang menggunakan warna. Di sini bisa diganti-ganti warnanya, mau warna merah, warna putih, dan sebagainya. Itu sesuai dengan selera masing-masing. Yang penting tidak mengganggu kita dalam melakukan desainnya. Nah, kemudian di sini ada resolusinya seperti apa. Ini juga ada beberapa pengaturannya. Tetapi kalau untuk awalnya ini bisa dengan menggunakan yang seperti ini saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengaturan lain. Kemudian ini merupakan auto snap-nya. Kita akan melakukan penggambaran sehingga kita membutuhkan auto snap atau garis untuk mengukur dari titik A ke titik B misalnya seperti itu. Tiga dimensi. Nah, untuk pertemuan-pertemuan awal, tentu kita akan melakukan penggambaran yang dua dimensi terlebih dulu. Nah, ini bagian raw bisa di-insert, bisa dikeluarkan. Nah, seperti ini. Saya coba masukin, taruh posisinya sebelah kiri. Nah, kemudian yang ini bagian dimension, ini yang juga kita perlukan. Jadi ketika ada melakukan penggambaran, kita membutuhkan berapa panjang dari gambar ataupun bagian yang kita gambar tersebut. Ini namanya dimension gitu ya. Jadi ada banyak tools-tools lain yang bisa diinputkan di sini. Penginputan itu sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan kita dalam melakukan penggambaran. Kalau untuk melakukan penggambaran dua dimensi saja, maka cukup dari dua di sini, bagian draw satu, dimensi satu. Tetapi nanti mungkin ketika sudah masuk ke dalam perencanaan tiga dimensi, mungkin dibutuhkan bagian-bagian tools yang lainnya. Nah, tadi bagian insert, ini kita bisa tambahkan bagian-bagian yang lainnya. Ini bagian formatnya. Jadi dalam melakukan penggambaran, kita bisa kelompokkan garis-garisnya. Misal garis yang berwarna kuning, ini khusus untuk garis yang bagian dinding misalnya. Kemudian ada layar-layar tos ini juga sama. Jadi kita melakukan format desainnya itu supaya lebih mudah dalam melakukan pengelompokan. Nah, seperti kita lihat pada gambar yang ada di sini misalnya, gambar yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada gambar garis dengan berbagai warna. Nah, Ya, yang formatnya ini seperti ini. Misalnya saya klik di sini, biasanya akan keluar namanya pada bagian di sini. Misal apakah bagian dinding atau bagian relief dan segala macamnya. Itu bisa dilakukan pengelompokannya pada bagian layer yang ada di sini. Nah, kemudian di sini tools-tools yang tadi, kalau ada ingin melakukan penambahan, itu boleh bisa diambil dari
workface di sini, kita coba lihat. Misal kita ingin menambahkan pada bagian toolsnya ketika kita misalnya membutuhkan desain dengan 3 dimensi gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan penambahannya seperti yang ada di sini ya. Ada bagian-bagian toolsbarnya kita membutuhkan apa. Di sini ada dimension. Dimension itu ini bagian-bagiannya itu kita bisa tambahkan pada bagian tools yang ada di sini tadi. Tapi kalau misalnya belum keluar ya bisa diambil dari sini. Misal bagian draw-nya belum ada, kita kan yang sudah kita keluarkan tadi adalah bagian dimension pada bagian draw terutama ini. Nah, ini bagian-bagian yang lain yang bisa dikeluarkan. Misal pada bagian dimension ini yang ada isinya. Pada bagian draw ini dia yang ada bagian draw. Selanjutnya ini bagian tools tadi kita bisa ambil dari WordPress yang ada di sini. Bisa kita tambahkan ada custom yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini bagian raw. Kalau ini tidak keluar, kita bisa menggunakan bagian raw di sini. Ini kan sama ya. Di sini ada bagian land, di sini juga ada bagian land. Di sini ada bagian construction land, di sini juga ada, di sini yang polyland dan segala macamnya. Nah, kemudian ini bagian dimension, ini juga sama di sini. Ini untuk melakukan pengukuran yang horizontal ataupun vertikal. Kemudian ini untuk melakukan pengukuran bidang yang miring. Kemudian di sini untuk menghitung berapa radiusnya. Ini untuk menghitung berapa diameternya, ini berapa sudutnya dan lain sebagainya. Nanti lebih jelas ketika kita akan melakukan penggambaran praktek secara langsung. Kemudian di sini ada modify, ketika kita misalnya akan memotong sebuah garis atau menyambung sebuah garis, ini bisa menggunakan tools yang ada di modify yang ada di sini, atau mungkin memindahkan atau memutar ya. Ini untuk yang move ini untuk memindahkan, misalnya kita geser dari posisi sebelah kiri, kita geser sebelah kanan. Rotasi ini untuk memutarnya, ini untuk menyambung pada bagian miring, seperti lengkungan ini yang bidang miring yang biasa. Nanti lebih jelas nanti di contoh soal dan di contoh penggambaran yang akan kita coba nanti ya. Nah, kemudian eh, ini sengaja saya rekam supaya nanti bisa diulang kembali apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, di sini kan sudah ada penamaannya yang di sini sudah di gambar saya sudah ada penamaan-penamaan dari masing-masingnya. Ini bisa ditambah pengelompokan-pengelompokan yang ada. Misal di sini yang berwarna merah saya namakan ini bagian dinding seperti tadi. Yang warna coklat ini untuk yang pintu. Kemudian ada bagian-bagian yang lain, fitur dan sebagainya. Nah, apabila kita sudah melakukan pengelompokan seperti ini, itu akan memudahkan kita dalam melakukan desain. Misal, kita nggak butuh nih bagian-bagian yang lain, maka itu kita padamkan lampu-lampunya. Maka di sini tidak akan keluar bagian-bagian yang sudah kita kelompokin tadi. Nah, sekarang untuk yang pertemuan-pertemuan awal, kita akan coba gambar yang paling sederhana, misal menggambar bagian garis yang menggunakan kotak misalnya ya. Nah, kita coba seperti di sini. Nah, selanjutnya dalam melakukan penggambaran, misal ada kode-kode tertentu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya yang belum terbiasa bisa menggunakan klik line yang ada di sini, klik kiri, kemudian klik di dalam sini untuk memulainya dari mana. Misal di sini ya, akan saya bikin seperti ini. Nah, kemudian saya ingin melakukan penggambarannya itu pada panjang berapa meter. Misal saya buat di sini di angka 10 gitu ya. Nah, sini kan nggak keluar ya angka 10-nya, sangat pendek sekali di sini. Nah, kemudian penggambaran ini juga bisa diskalakan. Misal kita melakukan desain ini menggunakan skala berapa? 1:10 kah, 1:1 dan sebagainya. Karena nanti di sini juga akan berpengaruh terhadap pengetikan angka garis. Seperti tadi saya buat nilai 10 gitu ya. Kalau saya ukur misalnya, kita ingin melihat skala yang digunakan berapa. Nah, skala itu bisa diatur. Nah, ini yang panjang 10 cm gitu ya. Panjangnya lebih kurang seperti ini. Nah, kemudian saya hapus. Klik di blok, kemudian di delete. Ini fungsi yang pertama. Misal klik bagian lain di sini. Nah, ini tergantung kita memulainya dari mana. Seperti kita di sini kan ada sumbu X, ada sumbu Y misalnya ya. Nah, ini bisa sembarang. Bisa dimulai dari di sini titik sini kita akan mulai melakukan penggambaran. Nah, ini kan ada seperti kaku ya, dia hanya bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, kita bisa melepaskan kekakuan ini dengan mengklik bagian dari orto yang ada di sini. Nah, kalau ortonya nggak kita aktifkan, kita bisa bawa dia putar kemana-mana dengan menggunakan sudut berapa. Tetapi kalau misalnya penggambarannya itu biasa-biasa saja gitu ya, yang hanya membutuhkan sumbu X dan Y, maka orto ini diaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Misal, kita ingin membuat sebuah kotak misalnya ya, kotak sederhana. Nah, ini kita tarik misalnya ke kanan, ukuran kotaknya misalnya 5 cm. Jadi ketikkan 5 di sini, kemudian di enterkan.
Nah, ini panjangnya 5. Untuk membuktikannya kita bisa klik yang di sini. Klik kiri, kemudian klik kiri titik awalnya, kemudian klik kiri titik akhirnya. Di sini kan ada 5,000 gitu ya, atau kalau 0 di belakang koma itu kan nggak ada nilainya gitu ya. Ini garis yang pertama tadi. Nah, selanjutnya jika ingin kita melanjutkan penggambaran ke bawah, misal arah ke samping tadi panjang garisnya 5 meter gitu ya. 5 meter kalau kita menggunakan skala 1:100 itu kan lebih kurang kan 5 cm ya penggambarannya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan garis kembali nih, silakan klik kembali bagian line yang ada di sini. Atau yang sudah terbiasa bisa menggunakan yang sudah terbiasa bisa memencet L di bagian keyboardnya. Jadi klik L di bagian keyboard, kemudian klik spasi atau enter. Nah, itu yang mungkin yang sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Jadi di sini akan muncul titik kuning, di mana titik kuning itu adalah merupakan titik awal kita akan melakukan mulai menggambar kembali atau menyambung garisnya. Nah, klik lagi di sini, kemudian tarik. Kita akan melakukan penggambarannya arah kemana? Arah ke bawah atau arah ke atas. Nah, kita akan menggambarkan sebuah katakanlah sebuah area lahan gitu ya. Nah, kita tarik ke bawah misalnya, panjangnya misalnya 8 meter. Kalau 1:100 berarti ketik aja 8 di sana. Kemudian bisa klik, bisa tekan enter, bisa tekan spasi gitu ya. Nah, itu sama. Nah, tergantung nanti di pengaturannya. Nah, kemudian kita ingin melakukan penyambungan lagi. Tadi kan belum kita akhiri ya penggambaran itu. Akhirnya bisa pencet escape yang ada pada keyboardnya. Nah, ini akan berakhir penggambarannya. Atau memulai lagi bisa klik len ini atau mengetik L kemudian spasi pada bagian keyboardnya. Nah, kemudian kita klik lagi, kita bikin lagi misalnya panjangnya juga 5 cm, itu juga sama. Ketikkan angka 5, kemudian dienterkan. Kemudian apabila ukuran gambarnya, ukuran garisnya sama, maka yang cukup dihubungkan di sini. Nah, dihubungkan di sini. Untuk mengakhirinya bisa klik kanan, enter. Nah, ini kan sudah berakhir. Untuk mengakhirinya bisa klik kanan, enter, atau dipencet escape-nya saja. Jadi, ini adalah gambar sederhana sebuah kota. Ini bisa kita keluarkan berapa ukuran dimensinya. Yang atas tadi panjangnya 5 cm, atau kita bikin, kalau seandainya kita menggunakan skala 1:100, artinya 5 cm itu sama dengan 5 meter, kira-kira seperti itu. Nah, ini ketika kita menggunakan garis untuk melakukan gambar sebuah kota. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tools yang berbuat bentuk rectangle atau berbentuk bulir sangkar. Nah, kita juga bisa membuat kotak yang sama dengan cara yang berbeda. Kita coba klik di sini, klik kiri, kemudian klik pada arah sembarang. Nah, di sini. Nah, supaya ukurannya sama, setelah ditarik sembarang seperti ini, maka pencet shift kemudian angka 2 kita akan mengeluarkan ukurannya ya. Jadi kita bikin misal 5,8. Coba lihat. Seperti itu. Supaya ukurannya sama gitu ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini ketika kita melakukan penggambaran dengan menggunakan garis perpotong-potongnya gitu ya. Garis yang perpotong-potongnya. Nah, kalau kita menggunakan rectangle itu bisa dengan cara klik bagian rectangle-nya. Rectangle itu di bagian ini. Klik di sini, kemudian klik sembarang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita ingin membuat kotak yang sama dengan ukuran yang sama. Nah, tarik sembarang, kemudian pencet shift, kemudian angka 2 atau escape pada keyboardnya. Kemudian masukkan ukurannya 5, kemudian koma 8. 5 itu arah horizontalnya, 8 itu arah vertikalnya. Artinya, dengan cara menggunakan rectangle ini lebih cepat melakukan penggambaran. Kita coba buktikan apakah ukurannya sama atau tidak. Kita lihat di sini, sama. Kemudian apabila kita akan masukkan perintah yang sama, misal kita sudah mengklik bagian dimensi ini ya. Klik kiri, klik kanan, kemudian tarik ke atas, kemudian klik kiri. Ini sudah berakhir. Nah, apabila kita akan melakukan perintah yang sama, misal untuk menentukan berapa dimensinya, cukup pencet bagian spasi pada keyboardnya. Kemudian ini akan menjadi suatu perintah bahwa kita akan mengerjakan perintah yang sama dengan perintah yang sebelumnya. Kemudian ditarik. Nah, ini kan ada dua metode untuk menggambarkan sebuah kota. Cara yang pertama tadi adalah dengan melakukan penggambaran garis demi garis. Kalau kita lihat di sini, garis atas, samping kanan, bawah, semuanya ini terpisah gitu ya. Karena kita menggambarkan garis demi garis. Tetapi kalau kita menggunakan fitur rectangle yang ada di sini, semuanya menyatu.
Semuanya metode seperti ini. Artinya kalau ini kita pindahkan, maka semuanya akan pindah. Nah, oke, itu penggambaran yang pertama. Misal kalau kita ingin memindahkan ini, bagian kotak ini kita ingin pindahkan ke bagian kotak yang lain, pada bagian posisi yang lain. Caranya itu cukup di blok. Jadi di bloknya itu boleh dari eh, kanan bawah ke kiri atas seperti ini, itu boleh. Untuk mengakhirinya bisa dipencet escape yang ada di keyboard atau dari atas itu juga boleh. Nah, itu juga sama. Dari sini juga boleh. Ini membloknya bebas dari arah mana saja. Bila kita akan melakukan pemindahan nih, kita akan pindahkan ke kanannya misalnya 5 meter. Nah, kita kan nggak tahu nih mindahin 5 meter itu berapa. Jadi cukup dibikinkan garis bantu. Klik di sini, kiri, kemudian ketikkan 5 di sini, kemudian klik spasi. Nah, kita akan memindahkan dari titik sini, kita pindahkan bagian titik sini. Artinya kita geser posisinya menjadi 5 meter ke sebelah kanan. Jadi caranya, blok semuanya, cara bloknya itu boleh seperti ini ya, dari kiri bawah ke atas. Jadi klik saja, kemudian klik lagi bagian atas di sini. Sampai semuanya terblok. Nah, termasuk bagian yang di sini itu juga sama. Ini di blok juga, seperti tadi. Nah, kemudian untuk memindahkannya itu ada beberapa metode. Misal yang seperti kita lihat tadi, ada bagian move, kita lihat ya. Kalau yang sudah terbiasa dengan menggunakan AutoCAD, move itu kan tulisannya MOVE gitu ya, move. Sehingga kalau untuk menggunakan cara cepatnya, cukup di setelah di blok ini, cukup diketikkan M kemudian spasi. Nah, kita akan memindahkan itu misalnya dari titik sudut ini pindahkan ke sini dan lepaskan. Artinya gambar yang sudah kita gambar tadi sudah berpindah 5 cm ke sisi sebelah kanannya. Oke, itu bagian move. Bisa menggunakan simbol M atau mencari bagian move yang ada di sini. Supaya lebih gampang menggunakan keyboard jadi kombinasi antara si keyboard dengan bagian mouse-nya. Jadi untuk memindahkan bisa menggunakan di blok, kemudian diketikkan M itu kan move ya artinya. Kemudian spasi, kemudian klik salah satu sisinya, kemudian pindahkan ke berapa. Kita akan memindahkannya pada jarak berapa meter ke sebelah kanan gitu ya. Nah, kemudian untuk membatalkannya bisa menekan Ctrl Z. Nah, dia akan kembali lagi ke perintah sebelumnya. Itu untuk yang melakukan pemindahan bagian dari gambarnya. Bagaimana kalau kita akan mengcopy? Cukup di blok saja. Blok seperti ini. Kemudian di sini ada bagian copy. Boleh menggunakan yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian diklik bagian mana yang akan kita copy. Ya. Nah, sama dengan yang tadi. Kemudian kita tarik. Kita akan melakukan pengkopiannya berapa banyak? Ke sebelah kanan kah, sebelah atas, sebelah bawah, dan sebagainya. Misal saya ingin melakukan pengkopiannya ada dua ya, digeser ke sebelah kanan kopinya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah tools yang mempermudah kita untuk melakukan desainnya. Jadi yang hari ini yang sudah kita pelajari itu adalah melakukan penggambaran sebuah kota dengan menggunakan garis atau menggunakan rectangle. Yang kedua, tadi kita sudah membahas bagaimana memindahkan tadi dengan di blok semuanya, kemudian ketikkan M, kemudian spasi. Kemudian klik bagian mana kita akan mulai pemindahan. Seperti ini. Saya ingin memindahkan ke bagian di sini. Oke. Selanjutnya untuk melakukan pengkopian. Kita akan copy di blok semuanya. Kemudian kalau belum terbiasa menggunakan keyboard, bisa klik yang ada di sini. Kalau sudah terbiasa menggunakan keyboard, setelah di blok, silakan ketikkan CO, kemudian spasi. Kemudian klik, kita akan mengcopy berapa banyak. Misal saya ingin copy 2 kali, ini dan ini. Untuk mengakhirinya, bisa pencet escape yang ada di keyboard, atau klik kanan, kemudian enter. Oke, perintahnya selesai. Ini tadi yang menggunakan rectangle. Itu menggambar kotak, kemudian kita pindahkan, kemudian kita kopikan. Selanjutnya, kita akan melakukan mencoba penggambaran bagian circle atau yang berbentuk lingkaran. Tadi kalau yang menggunakan garis putus-putus bisa menggunakan bagian line yang ada di sini ya. Nah, kalau untuk menggambarkan si lingkaran bisa menggunakan tool circle ini atau mengklitik C di sana. C,
kemudian tarik. Nah, di sini kan ada bagian garis putih ya. Di sini kan ada garis putih, ada garis merah. Nah, yang garis putih itu kan jari-jari. Jadi kita akan membuat lingkaran itu dengan jari-jarinya berapa meter. Misal saya ingin membuat kalau diameternya 6 berarti jari-jarinya 3 gitu ya. Nah, itu yang jari-jarinya 3. Untuk membuktikan berapa jari-jarinya bisa klik yang ada di sini. Kira-kira ini radiusnya berapa, jari-jarinya berapa. Kalau kita lihat kan sama ya dengan kita klik tadi. Jadi jari-jarinya 3 meter atau ini diameternya sama dengan 6 meter. Di sini kan keluar 6 meter untuk ukuran diameternya. Nah, jadi cara yang sama itu juga bisa untuk menggambarkan lingkaran. Kalau yang tadi kan saya menggunakan kombinasi antara keyboard dengan mouse yang ada. Jadi cukup diketikkan C, kemudian kemudian klik ketikkan spasi, kemudian tarik. Nah, itu kan ada garis putih ya. Garis putih ini adalah penentuan ini ukuran radiusnya berapa meter ataupun berapa senti. Kalau kita akan menggambarkan sebuah lingkaran yang diameternya 6 senti, berarti jari-jarinya atau radiusnya sama dengan 3 senti. Kemudian ketikkan 3, kemudian enter atau spasi. Itu kombinasi antara keyboard dengan mouse. Kalau saya ingin pindahkan, itu bebas saja. Misal untuk memindahkan sama dengan yang tadi, jadi di blok, kemudian M spasi ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Ini kalau ortonya aktif gitu ya. Misalnya saya ingin pindahkan biar sejajar dengan gambar yang ada di atas. Nah, ini yang cara yang pertama. Cara yang kedua itu bisa menggunakan tools yang ada di sini. Di sini kan ada circle gitu ya. Silakan klik kiri di sini nanti. Kemudian bawa ke bagian layernya sama dengan yang tadi. Kemudian diklik. Nah, ini kan juga sama, ada garis putih yang keluar di sana. Artinya ini merupakan jari-jarinya berapa, ukuran jari-jarinya berapa. Apakah 3 cm ataupun 6 cm. Kita coba samakan dengan yang tadi. Kita ingin membuatkan sebuah lingkaran yang memiliki diameter 6 cm. Artinya dengan diameter 6 cm, jari-jari atau nilai R itu kan setengah dari diameternya. Maka ketika 3, kemudian spasi atau enter. Ukurannya sudah pasti sama di sana. Untuk membuktikannya, apakah ukuran ataupun dimensi ini sama, bisa diklik di sini. Kita klik kiri, kemudian klik di sini. Boleh bikin seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan ya bahwa di sini diameter lingkaran ini adalah 6 meter, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengkopinya juga sama. Jadi di blok gambarnya dengan cara klik kiri, kemudian klik lagi di sini untuk melakukan pemblokan pada bagian circle-nya. Kalau ingin mengcopy bisa ketik CO atau bisa menggunakan bagian edit yang ada di sini. Nah, itu sama. Kemudian ditarik ke sisi sebelah ini, kemudian CO ya kalau menggunakan keyboard. Nah, ini di copy berapa banyak? Kita coba samakan dengan yang tadi. Kita copy misalnya 2 kali juga, ini dan ini. Oke, apabila sudah, maka klik kanan, kemudian enter, atau bisa mencet escape pada bagian keyboardnya. Oke, jadi yang sudah kita pelajari di sini adalah melakukan penggambaran terhadap eh, bagian bujur sangkar, kemudian juga penggambaran terhadap bagian circle ataupun pada bagian lingkaran. Jadi pada bagian square, bagian bujur sangkar, kemudian juga penggambaran pada bagian circle. Oke. Bagaimana misalnya kalau kita ingin menggambarkan penampang yang lain, misalnya bidang bidang segi 5 seperti ini boleh. Jika pada bagian bidang poligon seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik misalnya. Misal kita ingin melakukan penggambaran poligon seperti ini misalnya ya, atau misalnya belah ketupat, kita bisa menggunakan pada bagian tools yang ada di sini. Kalau yang sudah terbiasa bisa menggunakan kombinasi antara mouse dengan keyboardnya. Selanjutnya, kalau ingin menggambarkan bagian awan misalnya ya, seperti ini misalnya. Nah, bisa diklik-klik seperti ini sampai dia terhubung kembali. Dan untuk melakukan pembatalan bloknya, bisa klik escape pada bagian yang ada di sini. Oke. Atau yang ingin melakukan penggambaran pada bagian bidang oval gitu ya. Untuk yang melakukan penggambaran bidang oval ini juga boleh seperti ini. Nah, ketik elif yang ada di sini, kemudian ini ditarik. Kita ingin buat ukurannya misalnya 5 cm ya, ukuran si ovalnya. Oke, di sini misalnya 5 cm. Oke, ini jadi yang 5 cm itu ukurannya dari atas ke bawah, ini ukurannya 5 cm. Jadi ada banyak sekali bagian-bagian penampang yang bisa kita gambarkan dalam
menggunakan AutoCAD ini. Nah, jadi penggambaran dengan menggunakan garis garis itu sudah bisa, menggambarkan dengan circle itu juga bisa. Selanjutnya tadi kita juga sudah mempelajari bagaimana memunculkan berapa ukuran penampang dari si gambar yang garis yang sudah kita gambarkan tadi gitu ya. Oke, jadi untuk yang tahap pertama sudah kita tuntaskan. Nah, saya berharap nanti bisa menghasilkan mahasiswa itu bisa mengambilkan gambar-gambar real seperti ini. Misal di sini ada ini gambar sebuah masjid gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada denahnya. Nah, sebelum sampai ke sini tentu kita harus belajar dulu dasar-dasarnya seperti apa. Nah, di sini kan ada dimensi-dimensinya sudah digambarkan tadi. Nah, mengapa harus digambarkan misalnya berbentuk bujur sangkar, berbentuk lingkaran tadi? Karena memang dalam realisasinya itu akan banyak sekali variasi yang dibutuhkan di lapangan itu. Misal di sini yang berwarna merah lingkar di sini, ini adalah bagian kolom yang berbentuk penampang sirkel atau berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada yang berbentuk bujur sangkar, ini bagian dari pondasinya atau pada bagian kolom yang juga berbentuk bujur sangkar. Nah, selanjutnya setelah kita cari gambar tadi. Oke. Setelah kita gambarkan bentuk penampangnya, berbentuk bujur sangkar dan berbentuk lingkaran dan berbentuk oval dan sebagainya, selanjutnya adalah bagaimana ketika kita akan melakukan penyambungan garis gitu ya. Nah, misal saya punya garis seperti ini, garis sembarangan aja gitu ya. Seperti ini, kemudian saya ada seperti ini juga. Nah, kita ingin menghubungkan dua buah garis yang ada di sini. Nah, kalau untuk melakukan penyambungan itu bisa ada beberapa metode. Bisa yang cara pertama misalnya ini di blok saja, ini kan keluar yang garis kotak warna biru ya. Klik kemudian tarik aja ke sini. Oke, itu cara yang pertama kita coba batalkan. Nah, atau cara yang kedua dengan menggunakan tools expand atau penyambungan. Jadi bisa menggunakan keyboard ketik EX, kemudian double klik, klik di sini, kemudian dia akan nyambung. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama tadi adalah di blok saja sini, kemudian tarik aja garisnya ke sini. Oke, cara yang pertama cara yang paling mudah. Cara selanjutnya bisa diketik EX, EX ini extend kalau saya tidak salah, kemudian spasi dua kali, kemudian diklik ujung garisnya dia akan nyambung. Oke, itu untuk melakukan penyambungan garisnya. Bagaimana untuk memotong? Memotong biasanya menggunakan TR atau trim gitu ya. Dalam AutoCAD itu bisa menggunakan trim ada dalam tools yang ada di sini. Tetapi kalau membuka tools ini kan cukup memakan waktu gitu ya. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan kombinasi antara keyboard dengan mouse yang ada. Oke. Nah, di sini yang modify ini yang ada bagian kopinya tadi, kemudian ada untuk memindahkan, ada untuk rotasinya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi trim itu adalah untuk memotong garis, extend di sini adalah untuk menyambungnya. Jadi kalau menggunakan tools ini sama saja. Misal kita ingin melakukan pemotongan bagian garis yang ada di sini gitu ya. Kita coba lihat kalau menggunakan tools yang di sini kan cukup lama ya. Kita coba saja. Kemudian klik trim yang ada di sini, kemudian eh, blok yang di sini batasnya, kemudian klik kanan, kemudian baru klik yang di sini, terpotong seperti itu. Atau cara yang kedua, cara yang paling cepat adalah kombinasi antara mouse dengan keyboard. Di sini kan sudah jelas tadi ya bahwa untuk melakukan pemotongan itu kan simbolnya adalah trim gitu ya, namanya adalah trim. Di dalam AutoCAD itu sudah diberikan rumus dengan cukup mengetikkan TR. Ketikkan TR, kemudian spasi dua kali, kemudian blok garis yang akan kita potong. Jadi sudah terpotong. Atau kalau kita menggunakan tools yang tadi juga sama, untuk menyambung juga sama. Di sini kan ada extend untuk penyambungannya. Bisa klik di sini, klik kiri. Nah, kemudian klik kiri lagi sampai batas di mana kita akan melakukan penyambungan, klik kanan, kemudian diblok lagi, maka dia akan nyambung. Saran saya memang supaya lebih cepat dalam melakukan desainnya, maka kombinasikan antara mouse dengan keyboardnya. Jadi memang untuk melakukan menggambar dengan menggunakan CAD ini, AutoCAD ini, cara yang paling cepat itu adalah dengan melakukan kombinasi antara mouse dengan keyboard. Jadi tangan kiri memegang keyboard, tangan sebelah kanan itu memegang mouse gitu ya. Kemudian untuk yang memotong cukup diketikkan TR, kemudian pencet spasi dua kali atau enter dua kali, kemudian klik bagian garis yang kita
terpotong. Nah, maka dia akan terpotong. Untuk mengakhirinya boleh menggunakan escape tadi ya. Jadi menyambung garisnya sudah, memotong garis itu juga sudah gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang paling mendasar dalam melakukan desain. Nah, kita coba melakukan penggambaran denah sederhana misalnya ya. Denah sebuah ruko yang ukurannya ada dua pintu, ukurannya satu pintu itu adalah 5 meter ke samping, ke belakangnya misalnya 15 meter gitu ya. Kita coba menggunakan bagian len saja. Jadi silakan di ketik L atau pencet L, kemudian spasi. Kemudian kita akan mulai dari titik mana. Misal saya mulai dari titik sini, klik kiri, kemudian tarik ke kanan. Ketika angka 5, saya akan menggambar arah sampingnya itu adalah 5 meter, kemudian spasikan. Nah, 5 meter itu berarti sampai di sini. Kemudian ke belakang, saya ingin buat panjang rukonya ini 15 meter. Maka silakan diketikkan angka 15, kemudian klik enter ataupun spasi. Nah, ke belakang itu berarti 15 meter ataupun 15 cm. Kemudian ke bawah samping ini kan sama dengan panjang yang di sini tadi, ketik 5, kemudian spasi, ini juga sama. Nah, untuk mengakhirinya ini boleh diketikkan 15 atau disambungkan secara langsung dari garis yang ada. Ini saya skip ya. Nah, ini kita sambung, klik sini, kemudian disambungkan saja. Di sini kan ada tanda kotak yang berwarna kuning ya, artinya itu dia persis berada di titik sudut. Kemudian klik kiri, klik kanan, enter, atau bisa menggunakan spasi untuk mengakhirinya. Ini kan baru satu pintu ya, kita baru melakukan penggambaran satu pintu. Nah, selanjutnya untuk denah ini kita akan mirrorkan atau kita kopikan juga boleh. Nah, ini kan seharusnya ada satu pintu lagi nih yang sebelah kanan di sini denahnya. Ada dua metode. Bisa kita mirrorkan, bisa kita copy. Kalau copy kan cukup di blok saja bagian ini, bagian yang bisa di copy. Blok bagian ini, kemudian CO, ketikkan CO, kemudian spasi, tarik klik kiri, tarik ke kanan di sini, kemudian spasi untuk mengakhirinya. Oke, selesai kan untuk melakukan menggambarkan bagian ruko yang ada sebelah kanannya. Atau kita coba mirrorkan. Jadi ini kita blok, kemudian untuk mirror itu silakan ketik MI spasi, kemudian yang akan menjadikan titik mirror itu garis mirrornya yang mana. Untuk menyambung sini kan pasti garis tengah ini yang akan kita jadikan sebagai mirror. Jadi cukup ditarik, klik sini, kemudian spasi. Nah, dia akan keluar. Jadi kita sudah punya dua denah, denah ruko sebelah kiri, denah ruko sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi sudah ada melakukan penggambaran dengan menggunakan garis, menggunakan tools rectangle ataupun circle, kemudian melakukan penyambungan garis, memotong garis, kemudian tadi juga sudah kita ajarkan bagaimana memindahkannya, kemudian mengkopikannya, kemudian memirrorkannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita coba ketikkan teksnya. Kita kan ingin bikin di sini tulisannya adalah denah gitu ya. Nah, untuk menggambar ini bisa ketikkan T di sini, kemudian spasi, tarik, klik kiri, kemudian tarik. Cukup sederhana, cara seperti itu. Nah, tinggal ditulis, misalnya denah lantai satu gitu ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Di sini ada nama font ya, nama-nama hurufnya. Oh, bukan, ini yang standar-standar yang ada. Kemudian ini nama fontnya, kita akan menggunakan font yang mana nih? Misal, saya ingin ganti ini dengan font ataupun jenis huruf yang lain gitu ya. Bisa menggunakan ini misalnya, atau yang biar kelihatan beda, Calibri misalnya. Kemudian ini teks hack atau ketinggian dari teksnya nanti. Ini kalau kita ingin memboldkan atau menebalkan, maka blok ini dulu, kemudian klik ini sama dengan Word gitu ya. Ini yang kalau dibikin garis miring, ini kalau kita bikin garis bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah oke, itu kalau sudah oke klik oke nih. Kalau ada yang ingin dibedakan, misalnya warnanya nggak mau saya pakai warna berwarna merah gitu ya, saya sensitif dengan warna merah. Nah, boleh ganti dengan yang warna lain. Nah, kemudian di oke kan. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya. Nah, setelah dilakukan penggambaran ternyata kalau kita bandingkan, oh ternyata teksnya ini terlalu kecil ini. Nggak terkelihatan nanti begitu di print gitu ya. Untuk mengeditnya, cukup double klik pada bagian teks yang ada di sini. Double klik, kemudian kita bisa melakukan pengeditan, kita blok, kemudian ini kita naikin. Ukurannya yang awalnya 0,2, misal kita bikin 0,5. Kemudian kita oke kan. Nah, ini kan ukurannya menjadi lebih besar ya. Nah, ini kan menjadi dua baris ya tulisannya. Untuk mengeditnya, double klik di sini.
Nah, klik sekali, maksudnya bukan double klik, klik sekali, kemudian ini ditarik, tarik ke kiri misalnya, atau ini yang kita tarik ke kanan, supaya dia menjadi satu baris semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah lantai satu. Kita ingin memindahkan supaya si garis ini berada di persis di tengah dari garis ini ya. Ini kita blok seperti tadi di blok, kemudian ketikkan M spasi. Ini kita pindahkan seperti ini. Nah, selesai yang pertama. Jadi ini adalah gambar denah untuk lantai satu misalnya. Kemudian kita ingin buat denah lantai duanya. Ya, misalnya bentuk ukuran lantai satu dengan lantai duanya sama gitu ya. Maka ini cukup kita kopikan di blok semuanya dengan cara klik kiri dari bawah, klik sampai atas. Kemudian kita kopikan, bisa menggunakan tools yang ada di sini. Ini kan ada move tadi ya, ada copy ya di sini, atau bisa menggunakan ketik CO, kemudian spasi. Kemudian kita kopikan dia ke sebelah kanan seperti ini. Oke, kemudian di escape. Ini tinggal kita edit misalnya ini denah lantai duanya. Double klik untuk melakukan pengeditannya. Jadi biasanya kalau AutoCAD ini kalau kita buka dua aplikasi yang berbeda dalam waktu bersamaan, dia agak lelet apalagi dengan saya membukakan aplikasi Zoom ya yang online terhadap jaringan internet. Ini saya oke kan. Nah, ini adalah lantai satu dan lantai dua. Kemudian kita ingin membedakan di lantai satu misalnya area jualan misalnya ya. Di lantai dua kita ingin bikin bagian belakangnya itu ada kamar misalnya seperti itu. Di mana ukuran kamarnya lebarnya kan tadi 5 meter ya. Saya ingin bikin ukuran kamarnya 4 meter di sini. Maka cukup klik garis di sini, klik garis di sini supaya di sini ada garis lagi nanti 4 meter. Kita bisa menggunakan offset di sini. Offset itu bisa juga offset itu penggandaan dari si garis yang akan kita kopikan. Di sini belum keluar ya, tetapi cara mudahnya memang dengan mengetikkan O di sini, kemudian ketikkan 4 meter. Ya, klik kiri sini, kemudian klik lagi di sini. Nah, ini dipastikan jaraknya adalah 4 meter. Kita coba tes ya. Tes, klik kiri, klik kiri. Nah, kan 4 meter. Gitu ya. Saya ulangin supaya lebih paham lagi. Jadi kita ingin menambahkan kamar pada bagian belakang di sini. Jadi pada lantai satu misalnya di sini area jualannya gitu ya. Di atas misalnya ada area kamar misalnya. Oh, misalnya ukuran 4 kali 5 tadi ya. Lebarnya kan sudah 5 meter. Kita ambil ke arah sininya yang 4 meter. Ini di blok, ini di blok. Kemudian ketikkan O, kemudian spasi. Nah, di sini kan ada muncul garis ini. Ketikkan angka 4 meter, kemudian spasi. Nah, ini diklik, ini juga diklik. Oke. Maka kita sudah menambahkan misalnya di sini ada ruang kamar tidur gitu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan teks sama dengan yang tadi. Bisa dengan menggunakan T tadi atau ini kita copy saja. Misal ini kita copy, copy-nya caranya adalah CO, ketikkan CO, kemudian spasi, kemudian tarik sini. Tarik, kita mau nariknya ke arah mana. Nah, saya ingin mengganti misalnya ini menjadi area toko gitu ya. Saya ingin ketikkan di blok terlebih dulu area toko. Dan ini di oke kan. Ini bisa kita pindahkan dengan cara tadi ke blok, kemudian M spasi, kemudian ini diklik lagi dipindahkan sini. Di lantai satu ini area toko semuanya. Kita ingin melakukan menambahkan teks yang ruko sebelah kanan itu cara juga sama. Di blok, kemudian ketik CO, kemudian spasi. Kemudian klik, tarik lagi ke sebelah kanan. Nah, jadi ini sudah keluar area toko gitu ya. Kemudian kita ingin bikin nih bagian di belakang sini misalnya kamar tidur gitu ya dengan tulisan teksnya. Bisa di copy saja sini, jadi nggak perlu ngedit-ngedit lagi, semuanya sudah sama. Jadi di blok, kemudian CO spasi, klik di sini. Nah, ini kan agak susah ya bawanya fotonya. Kemudian pindahkan ke sini. Oke. Kemudian bisa pencet escape untuk mengakhiri perintah tersebut. Kemudian ortonya boleh diaktifkan lagi. Nah, ini kan kita pengen melakukan pengeditan nih. Bagian ini misalnya kita bikin ruang tidur gitu ya, kamar tidur. Ini tinggal di double klik. Double klik, kemudian di blok ganti tulisannya. Ini di blok ganti tulisannya. Misalnya saya bikin di sini
ruang tidur. Ini oke kan? Nah, ini bisa kita pindahkan supaya lebih rapi. M spasi kita pindahkan di sini atau kita tarik lagi ke bawah supaya lebih rapi. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita ingin juga yang sebelah sini juga ada tulisan ruang tidurnya. Ini di blok seperti ini sama dengan yang tadi. Kemudian CO atau copy, kemudian spasi, klik sembarang di sini, tarik ke sebelah kanan. Nah, jadi dikira-kira saja. Atau supaya lebih seragamnya di blok, kemudian CO spasi, ambil titik patokannya sini, sudut sini, pindahkan, kopikan ke sudut sini. Jadi ukuran posisinya persis sama. Jadi ini sudah ada denah lantai satu, sudah ada denah lantai dua. Nah, saya rasa untuk tahapan pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, jadi saya harap di minggu depan semuanya sudah ada bawa laptop. Saya nggak bilang semuanya harus beli laptop ya. Jadi minggu depan sudah bawa laptop, boleh dipinjam punya kawan-kawannya atau segala macam. Yang penting sudah ada aplikasi AutoCAD-nya. Versi AutoCAD-nya bebas, boleh menggunakan versi 2007, boleh menggunakan versi 2019, versi 2022 bebas karena tahapan ataupun cara penggambarannya itu hampir persis sama. Kalaupun ada perbedaan itu hanya beberapa saja. Oke, silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Saya memang sengaja lakukan ini secara bertahap supaya si mahasiswa bisa lebih mudah ya untuk mengikuti tahapan-tahapannya. Jadi di minggu depan kita akan praktekkan untuk melakukan penggambaran ruko dua pintu ini nanti dua pintu kemudian dua lantai kita rencanakan nanti. Ini kalau sudah siap ini boleh di save gitu ya seperti di sini bisa klik di sini. Oke. Nah, saya masih menggambarkan di sini atau saya ingin save as in as kemudian saya ingin masukkan di folder mata kuliah AutoCAD ini ya. Sini menggambar. Ini saya edit terlebih dahulu nama folder ini. Ini bisa kita rename sesuai dengan keinginan kita. Misal saya di sini menggambar teknik. Kemudian di enter. Kemudian di sini saya ingin buatkan judulnya pertemuan satu. Kemudian menggambar bidang. Kemudian di set. Oke. Berarti ini sudah ada dalam bentuk file. Jadi kan sudah berubah ya. Dia berada di folder ini nih, kemudian nama filenya menggambar bidang. Kemudian nanti ketika penyimpanan sudah berhasil, maka di ujung sini akan ada DWG, drawing gitu ya. Nah, ini akan kita ulang kembali di minggu depan. Saya sampaikan kembali, silakan dibawa laptopnya bebas, boleh pinjam yang sudah punya itu lebih bagus, silakan diinstal AutoCAD-nya di sana. Jadi harapannya begitu mata kuliah menggambar teknik ini sudah selesai, maka mahasiswa bisa melakukan desain dengan menggunakan AutoCAD. Saya nggak mau lagi menggunakan metode manual ya, harus menggunakan pensil atau menggunakan penara video untuk melakukan penggambaran gitu ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di siang hari ini. Saya mau ngambil absensinya, silakan diaktifkan videonya semua. Karena tidak ada video yang aktif, maka saya anggap